Saya tidak merencanakan ini, tapi tiba-tiba tadi Roh Kudus berkata, kan gereja mula-mula juga nggak semua direncanakan. Tapi saya merasakan di bulan November awal ini tiba-tiba Roh Kudus tadi ketika penyembahan berkata, sampaikan visi. Dan hari ini itu menjadi seperti Vision Sunday untuk kita menghadapi tahun depan. Amen. Siapa yang percaya bahwa tahun depan adalah tahun tuain yang besar? Tapi sebelum kita menuai, Tuhan ingin melawat kita. Come on. Katakan kanan kiri, Tuhan melawat kamu. Tuhan melawat kamu. Cari 5 orang. Dan saya bersyukur sahabat saya, Frankie Kuncoro, yang juga adalah keluarga kita. Beliau ini sedang sibuk banget karena belasan November nanti akan ada konser Jesus Forever di Jakarta. Konser tunggal 25 tahun dari pelayanan Frankie Kuncoro. Dan tiketnya udah sold out berapa ribu orang ya. 3.500 sampai 4.000 orang. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Jadi judulnya hari ini adalah penyembah yang benar. Siapa yang mau menjadi penyembah yang benar? Kita buka 1 ayat saja hari ini. Di Yohanes 4 ayat 23. Jadi tidak banyak-banyak ayat. 1 ayat 2 poin. Saya minta kita baca sama-sama dengan suara yang keras. Are you ready? Mana suaranya? Are you ready? Kita baca yuk, 1, 2, 3. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Bapa mencari apa? Penyembah-penyembah benar. Ya, saya kasih satu konsep dulu tentang penyembahan. Next slide berkata seperti ini. Tuhan lebih tertarik kepada pribadi penyembahnya daripada bentuk penyembahannya. Ayo kita baca sama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Tuhan lebih tertarik kepada pribadi penyembahnya daripada bentuk penyembahannya. Pemberian itu penting, katakan amin. Memberikan persembahan, kita memuji Tuhan itu juga persembahan kita, katakan amin. Tetapi orang yang cinta pasti memberikan yang terbaik. Kita tidak lagi bingung mau kasih apa, tetapi kita kasih hidup kita. Saya punya pengalaman beberapa hari lalu. Hari ini seharusnya anak saya yang kedua itu ada recital di sekolah. Harusnya dia tidak ikut datang di kebaktian pagi. Jadi istri saya harusnya nemenin dia. Tapi tiba-tiba tadi jam 9 lebih dia bilang, masuk ke kamar kita jam 8:30 dia bilang gini, Mama, I decided to go to church. Mamanya bilang, lu gimana sih? Ini kan kamu harus siap-siap ini dan itu. Bawa semua bajunya Mama. Aku pengen ikut New Life Kids dulu. Aku pengen ikut menyembah Tuhan dulu. Beberapa hari lalu dia bilang gini sama saya. Papa, I have a surprise for you. Ini berhubungan dengan ini. Bahwa Tuhan itu tertarik kepada penyembahnya. Tuhan ngajari saya dari pengalaman waktu anak saya itu memberikan cintanya kepada saya. Benar-benar tulus dari hatinya. Tuhan itu cari hati yang tulus seperti tadi kita nyanyikan, hati yang hancur yang kau cari, hati yang remuk. Terus dia bilang gini, dia WhatsApp saya, dia bilang gini, Papa check your WhatsApp, I send you something. Papa saya kirim kamu sesuatu, coba Papa cek ya. Ternyata dia kirim video yang sederhana sekali. Dia mau recital bahasa Mandarin. Dia itu selalu look up ke ciciknya. Ciciknya itu kan bahasa Mandarinnya selalu nomor 1. Dia selalu terpilih untuk speech dan sebagainya. Tapi dia mau berusaha. Aku udah usaha latihan berbulan-bulan. Kalau di rumah saya sama istri saya tanya gini. Kamu latihan apa Tommy? Kayla itu kita panggil Meme di rumah. Meme kamu latihan apa? No. Seakan-akan dia gak mau tunjukin, seakan-akan gaya banget gitu. Dia bilang, gak mau. I'm shy. Ternyata hatinya itu dia pengen kasih yang terbaik sama papa mamanya. Dia latihan sampai bisa. Lalu dia kirim videonya. Waktu itu saya di kantor, lagi banyak meeting, ini dan itu. Tiba-tiba, check my video papa, I send you something. Kita boleh lihat video singkat 1 menit ini. Apa yang Kela kirim kepada kami. 学着理发师给树木剪头发，可他的技术咋地？除了光头，剪不出别的花样。风顺着演奏间在风铃上弹琴，可他的水平不咋地。除了
Waktu saya lihat video ini saya langsung pengen nangis, saya telepon istri saya. Sejak kapan dia ngomongnya lancar kayak gini? Dia nggak mau kasih tahu. Dia nggak mau kasih tahu papa mamanya dulu. Dia cuma rekam. Waktu saya kasih ke production, terus terang. Production ngomong gini, Pastor ini videonya pecah loh. Pastor suaranya nggak jelas loh. Nggak apa-apa, ada video yang lebih bagus. Kemarin dia recital, sudah pakai mic. Tapi saya tetap pengen tayangin yang ini. Kenapa? Karena disitulah dia menunjukkan cintanya. Dia ingin menyenangkan mama papanya. Sekalipun dia cuma suruh gurunya orang Cina. Disuruh-suruh sama dia. Videoin. Ya buat papa mama. Dia yang pengen itu. Nanti papa mama biar lihat aku udah usaha. Tuhan itu gak cari yang sempurna. Seperti video ini mungkin gak sempurna. Gambarnya dan suaranya. Tapi Tuhan cari hati yang mau. Tuhan cari hati yang rindu. Tuhan cari hati yang aku mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Mau gak kita punya hati seperti itu tahun depan? Tuhan bilang gini, belajar dari anak-anak. Mereka punya hati yang polos. Saya lanjutkan, bagian keduanya dikatakan gini. Tuhan mencari penyembah-penyembah yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Katakan roh dan kebenaran. Sekali lagi katakan roh dan kebenaran. Saya kasih 2 poin tentang penyembah yang benar. Yang pertama adalah gini. Semakin kita mengenal dia, semakin kita bersekutu dengan dia, semakin kita menyembah dia, semakin kita menjadi serupa dengannya. Halo, siapa yang sadar bahwa kita suami istri pun semakin serupa setiap hari, semakin sama sukanya, semakin, makanya kenapa saya ngomong gini sama istri saya. Saya dan istri saya ini seleranya kadang berbeda, selera makanan atau apa berbeda, tetapi semakin kita di dalam pernikahan semakin mengenal, saya itu semakin ngikutin selera dia. Makanya kenapa waktu saya makan, kita kadang kalau lihat-lihatan, saya udah tahu nih. Kalau makanan saya keluar duluan, saya itu gak suka makanan saya dingin. Jadi siapapun yang makan dengan saya, tamu, pendeta, saya selalu bilang kalau makanannya keluar duluan atau jemaat, jangan sungkan makan. Oh gak usah pastor, biasanya kalau saya diajak makan orang jemaat gitu, gak usah. Pastor dulu aja ditungguin. Lu enggak beneran makan duluan aja. Karena saya enggak suka kalau makanan saya dingin. Saya juga enggak mau makanan orang dingin. Makan aja, oh gak usah sungkan. Aduh tunggu pastor. Lalu saya bilang gini, gak usah sungkan sama saya. Kalau makanan saya keluar duluan, saya juga makan duluan kok. Baru dimakan. Nah, kalau saya makan sesuatu dan berdua aja sama istri saya, kalau saya lihat wajahnya dia suruh cobain. Ini cobaan makananku. Dia coba, saya udah tahu reaksinya. Dia bakal bilang enak atau enggak. Itu namanya keserupaan. Kita semakin mengenal. Waktu saya lihat muka dia, kadang-kadang muka dia menunjukkan dia enggak terlalu suka. Saya langsung bilang gini, diam mau. Karena kalau dia langsung menurut saya enak, tapi dia bilang kurang enak ya, langsung makanan itu jadi gak enak. Makanya saya selalu mangkel. Istri saya kalau sudah wajahnya gitu saya bilang, ojo ngomong sih. Tapi kalau dia nyoba makanan saya dan dia mulai senyum, saya bilang, enak toh? Iya, enak. Makanan yang enak biasa jadi enak gara-gara dia ngomong enak. Bukankah gitu kalau kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, kita semakin serupa dengan dia. Kita semakin mirip dengan dia. Halo, Anda makin mirip gak sama Tuhan? Lihat kanan kirinya, suami dan istri dilihat. Kamu tak pikir-pikir makin mirip gak ya sama Tuhan ya? Kita gak boleh nuding suami atau istri, tuding diri sendiri. Aku semakin mirip gak sama Tuhan? Satu karakter Tuhan, salah satu karakter Tuhan yang saya mau bahas dalam roh dan kebenaran adalah gini. Tuhan adalah pribadi yang lemah lembut, katakan lemah lembut. Kurang keras, katakan lemah lembut. Kita buka ayatnya di Matius 5 ayat 5. Kita baca sama-sama dengan suara yang keras. Come on, New Life Church. 2, 3. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Bahasa Inggrisnya meek, lemah lembut. Kita baca bahasa aslinya lemah lembut artinya adalah praus. Kita baca sama-sama bahasa Yunaninya. Praus, 1, 2, 3. Menggambarkan kerendahan hati, kesabaran, dan kelembutan yang lahir dari kekuatan yang tunduk kepada Allah. Jadi kalau kita bisa lemah lembut, kita bisa baik, itu karena kita tunduk kepada Allah. Karena kita menundukkan perasaan kita kepada Allah.
Bahkan ayat ini Yesus berkata, ini khotbah di bukit dan Yesus berkata gini, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka memiliki bumi. Artinya gini, mereka adalah orang-orang yang benar-benar kaya. Katakan kaya. Tuhan tidak bilang gini, berbahagialah orang yang sukses karena mereka yang memiliki bumi. Bukan, berbahagialah orang yang berkuasa, atau Tuhan bilang berbahagialah orang yang generous, murah hati. Bukan, tapi Tuhan bilang gini, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka memiliki bumi. Kok bisa ya? Saya pernah belajar tentang satu kata ini aja kalau kita renungkan. Suatu hari saya pelayanan di kota Semarang bertahun-tahun lalu. Mereka salah satu gereja di sana mengundang untuk kami KKR. Saya datang waktu itu full timer kita masih 2 orang. Saya bawa salah satu full timer, waktu itu istri saya enggak ikut. Saya kalau pelayanan kemanapun sekarang, kalau pelayanan di luar pasti sama istri. Kalau ada kebutuhan keperluan mendadak sekalipun, kalau istri saya harus anak saya lomba atau apa, saya pasti bawa satu asisten cowok. Gitu aja masih pernah dirasani. Pastor Irwan bawa asisten cowok, badannya dempal. Loh terus kenapa gitu loh. Ini netizen ini memang ya kadang-kadang ya. Dunia ini semakin gila gitu loh. Nah, sampai mana tadi? Waktu saya diajak makan di kota Semarang ini dengan satu jemaat. Saya perhatikan selalu, kemana-mana saya pelayan itu saya perhatikan yang jemput saya, yang hospitality, yang ajak saya makan. Kadang-kadang malah di beberapa gereja yang sudah sangat akrab, beberapa gereja di Jakarta, saya selalu ngomong kepada gembala sidangnya, sudahlah kita teman dekat, gak usah kasih hospitality. Karena istri saya orangnya introvert seperti saya. Amen? Ada yang amin. Istri saya kadang-kadang dia kurang suka diikutin orang kemana-mana, pegang barang apa langsung dibeliin. Maksudnya gini, kalau mau beli aqua, beli apa keperluan itu, dia tuh gak enak gitu loh. Apa-apa, roti ya. Oh, pastor perlu pisang ya? Iya, pisang. Dia malah kerasa kayak waktu awal-awal pelayanan dia bilang gini, bisa gak sih ojo gak usah, kita pergi sendiri aja, cukup supir, bener. Jadi kalau yang teman-teman deket, kita pergi cuman disediakan sopir, mobil, kita pokoknya anteng lah, gak usah mikirin makanan kita dan sebagainya. Tapi di beberapa kota, kalau gereja baru, mereka pasti pengen ikut, pengen ngajak makan. Dan satu keluarga ini adalah keluarga yang sangat sederhana. Dia bilang gini, pastor, mau gak makan suike? Saya bilang, oh suka. Tapi ini nyemper loh pastor. Gak apa-apa. Pokoknya suike kan? Iya. Suikenya udah bertobat kan? Sudah pastor, iya oke. Kita sama-sama. Waktu makan suike singkat cerita. Papa, mama yang sederhana ini ajak anak-anaknya. Bahkan dia ngomong pakai bahasa Jawa. Le, enak loh ini suike ini. Dia bisa kasih. Dia lihat ada ayah yang, saya lihat ayah ini begitu. Dia pekerja dan dia sangat cinta gereja. Dan dia sangat cinta keluarganya. Begitu lemah lembut nasinya anaknya diambilin. Nasi saya diambilin pastor, suike goreng tepung lagi 2 ya. Nanti ini ya, nanti saya gak bisa KKR pak. Nanti malam kita makan lagi mie tite. Oh iya boleh pak. Oh mereka bahagia sekali. Dok ini loh kasih pastor ya, kasih ini. Wah saya makan suike lebih enak daripada makan di hotel bintang 5 waktu itu. Karena hatinya lemah lembut, memiliki bumi. Artinya gini, orang yang lemah lembut itu gini, dia bisa bersuka cita, gampang bersyukur. Bukan berarti gak bisa marah, tapi dia gampang, hatinya gampang pulih, hatinya gampang berbalik. Tapi saya punya pengalaman, pelayanan di sebuah gereja yang besar, timnya luar biasa, hospitality-nya, makanannya luar biasa. Tapi waktu duduk pekerja bawa anak-anaknya, semua satu keluarga saya perhatikan, semua main HP, gak ada yang ngomong sama orang tuanya, gak ada kemesraan, gak ada intimasi. Oh saya baru tahu ini toh yang dimaksud orang yang lemah lembut itu memiliki bumi. Karena orang yang lemah lembut gampang bersyukur, orang yang lemah lembut gampang bersuka cita, orang yang lemah lembut gampang berdoa, orang yang lemah lembut ketika salah ditegur oleh Roh Kudus gampang berbalik, itu orang yang lemah lembut. Dan Tuhan tuh seperti itu. Dan salah satu contoh orang yang lemah lembut, bahkan Alkitab berkata, Daud, orang yang berkenan di hatiku. Bukan karena Daud hebat. Gereja ini kenapa saya selalu bilang Christ centered, artinya gini. Kita boleh belajar dari pengalaman hidup Daud, tapi yang kita teladani tetap Yesus. Jangan kita bilang gini, mari kita meneladani hidup Daud. Jangan, kita tidak boleh meneladani hidup siapa-siapa dengan sepenuhnya. Sepenuhnya kita harus meneladani hanya satu raja yang hidup yang sempurna, yaitu dia yang turun, dia menjadi hamba dan raja. Mana ada dia menjadi hamba dan raja loh. Yesus itu both servantly, dia itu adalah hamba
dan dia juga adalah raja. The humble king makanya. Kita lihat dari kehidupan Daud. Daud, next slide, mendapatkan kesempatan untuk membunuh Saul ketika dia buang hajat. Bayangin, Saul udah kalah telak nih. Tapi ketika dia menyembah Tuhan, hidupnya dalam penyembahan, dia selalu tahu langkah apa yang harus dia lakukan. Saya baca sedikit ayatnya ya. Kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel. Lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan. Saya ceritakan dulu. Kalau kita baca di 1 Raja-Raja, 1 Samuel kita kumpulkan. Paling sedikit 14 kali Daud hendak ditombak dan dibunuh oleh Saul. Raja yang begitu bengis. Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Next slide. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Ayat 6 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud. Ayo 2, 3. Karena ia telah memotong punca Saul. Penyembah tahu apa yang raja yang disembahnya. Apa yang raja yang kita sembah itu mau, penyembah ini ngerti. Dia mulai berdebar-debar hatinya gak enak. Lalu next slide. Dia lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya. Dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, orang yang begitu bengis, begitu jahat, raja yang jelas ingin membunuh dia. Dia masih bilang gini, aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia sebab dialah orang yang diurapi sama Tuhan. Penyembah, kenapa kok Tuhan bilang gini? David is the man after my own heart. Daud ini orang yang berkenan di hatiku. Bukan karena dia baik, tapi karena dia mau taat. Karena dia mau ikut hatinya Tuhan. Karena ada kelemah lembutan, ada praus. Katakan praus sekali lagi, praus. Bahasa asli praus tadi apa? Kekuatan itu keluar karena kita menundukkan diri kepada Allah. Tahun depan, great harvest. Tahun depan adalah tuaian. Mau gak kita menundukkan diri? Yang kedua, contoh yang kedua. Daud mendapatkan lagi kesempatan untuk membunuh Saul bahkan ketika dia sedang tidur. Dunia selalu berkata, it's fair. Mungkin temanmu berkata, enggak apa-apa, balas aja kejahatannya. Kalau mertuamu memang enggak pernah mengasihi kamu, kutuki aja. Dunia selalu bilang gini, gigi ganti gigi. Oke? Tetapi apa bedanya kita dengan orang dunia yang tidak kenal Tuhan? Kalau kita cuma bisa baik kepada orang yang baik kepada kita. Kalau Anda mau menjadi penyembah yang menyembah di dalam roh dan kebenaran, saya percaya penyembah yang menyembah di dalam roh dan kebenaran memiliki praus, memiliki kelemah lembutan, memiliki hatinya Tuhan, mudah untuk mengampuni, mudah untuk melepaskan berkat, mudah untuk toleransi. Bukan berarti kita lemah loh ya. Kita tetap tegas. Tetapi ketika marah sekalipun, ketika kita kecewa sekalipun, kita nggak lama balik sama Tuhan. Datanglah Daud dengan Abisai, yang kedua dengan asistennya kepada rakyat itu pada waktu malam. Dan tampaklah di sana Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan. Dengan tombaknya terpancung di tanah pada sebelah kepalanya. Sedang Abner dan rakyat itu berbaring sekelilingnya. Jadi gini, Saul ini kalau mau ditombak sama Daud udah kalah telak. Kemana-mana udah kalah telak beberapa kali. Yang satu buang hajat, yang satu tidur. Lalu berkatalah Abisai asistennya kepada Daud. Ini juga hamba Tuhan loh. Tapi Daud peka sama suara Tuhan. Bukan peka kepada suara hamba Tuhan. Pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya aku sekarang Daud, tidak usah kamu, menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini dengan satu tikaman. Tidak usah dia kutancapkan 2 kali. Dia udah mati, kamu jadi raja. Ayat 9 sekali lagi. Saya kagum akan sikap hati Daud. Next slide. Oke. Tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia. Sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman.
Lalu kata Daud, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia. Entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Intinya gini, kalau janji Tuhan mau digenapi, Daud ngomong sama asistennya, kamu gak perlu pakai kekuatanmu, taruh spotlight, taruh yang namanya ini, sorotan lampu dalam hidupmu, ndak usah. Kalau memang aku mau diangkat jadi raja, itu waktunya Tuhan. Kalau hari ini engkau berkata, kapan aku dipulihkan ya? Kapan aku diberkati? Kapan aku dipakai jadi berkat? Jangan engkau pakai kanan kiri dengan setiap usahamu sampai engkau berdarah-darah supaya orang melihatmu, supaya engkau diangkat. Tetapi mulailah belajar untuk praus. Orang yang lemah lembut adalah orang yang tunduk kepada janji Tuhan dan percaya. Jika engkau bayangkan pakai kekuatanmu untuk menyakiti orang atau untuk membela dirimu, di saat itulah, di detik itulah engkau tidak menganggap Tuhan sebagai raja atas hidupmu. Karena kalau engkau percaya dia raja atas hidupmu, dia yang mengatur kehidupanmu, dia yang berdaulat atas kehidupanmu, dia yang pemimpin engkau, dia yang membuka jalan di saat tiada jalan, tidak perlu usaha kita. Apalagi sampai kita nyakiti orang. Oke. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendi itu, marilah kita pergi. Simple. Daud mau tunduk kepada kehendak Tuhan. Next slide. Makna rohani dari cerita ini. Daud menunjukkan hati yang praus, lemah lembut. Tunduk pada Tuhan, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ia lebih memilih taat kepada Allah daripada mengikuti dorongan emosi atau pembalasan diri. Minggu lalu saya kasih 4 pertanyaan refleksi untuk live group. Siapa orang yang masih engkau benci? Dan kau masih merasa aku berhak membela diri. Salah satu lagu Kiki yang memberkati sekali adalah, ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya. Kalau nyanyi kelihatannya mudah ya. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hidupku. Sorga tanya, beneran? Kalau hari ini kau benci dan sorga berkata, praus, lemah lembutlah. Daud percaya kepada kedaulatan Tuhan sehingga dia mengalah bukan dengan kekuatannya, tapi dia tahu aku miliknya Tuhan. Kalau Tuhan mau pasti terjadi dalam hidupku. Kalau Tuhan mau aku jadi raja pasti ada waktunya. Tidak perlu memaksakan. Next slide. Orang yang lemah lembut tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Ini penyembahan. Penyembahan bukan terjadi ketika tadi kita nyanyi. Pujian penyembahnya luar biasa. Penyembahan yang sesungguhnya terjadi ketika engkau pulang jam 12 nanti. Dan mulai dari minggu siang sampai minggu depan, apa yang kau hadapi sehari-hari akan menunjukkan engkau penyembah yang benar atau engkau bukan penyembah yang benar. Poin yang kedua, yang terakhir, penyembah yang benar. Semakin kita mengenal dia, semakin kita mengerti isi hatinya. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Semakin kita mengenal dia, semakin kita mengerti isi hatinya. Mengenal diganti dengan menyembah yuk. 1, 2, 3. Semakin kita menyembah dia, semakin kita mengerti isi hatinya. Karakter Tuhan yang kedua yang hari ini kita belajar. Tuhan adalah pribadi yang penuh dengan belas kasihan. Ini yang kemarin kita dengan para leaders juga berdoa di Zoom. Kita berdoa untuk gini. Kita semua ini berbeda-beda. Gembala punya background yang berbeda-beda. Kita di leadership pun berbeda-beda. Tetapi kita harus disatukan dengan satu hati. Yaitu Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Ini yang harus mewarnai sepanjang tahun depan. Dan belas kasihan itu ditunjukkan melalui penyembahan, melalui khotbah, melalui kegiatan marketplace, melalui perjalanan pelayanan misi, melalui apapun yang kita lakukan. Kita mesti cek hati kita, apakah kita sungguh-sungguh sudah mirip waktu kita menyembah Tuhan. Kita punya hatinya Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Ayat terakhir, 2 yang terakhir, Matius 9 ayat 13 kita baca sama-sama yuk. Dengan suara yang keras ya. Mana penyembah-penyembah benar, katakan haleluya. Ayo 1, 2, 3. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Tuhan berkata kepada umatnya, Tuhan bersabda kepada New Life Church, yang ku kehendaki bukan persembahanmu, tetapi belas kasihanmu terlebih dahulu. Yang kita sembah, Raja kita, menginginkan hati kita terlebih dahulu. Hati.
yang penuh dengan belas kasihan. Bahkan ayat firman bahasa aslinya dikatakan gini, yang ku mau adalah hatimu penuh dengan belas kasihan. Siapa yang harus kita layani dengan belas kasihan? Ada 2 juta lebih rakyat Surabaya yang belum kenal Tuhan Yesus. Kita diingatkan untuk tidak bersaing dengan gereja manapun, untuk mendoakan persatuan gereja-gereja. Walaupun itu susah, saya tahu. Tapi New Life Church minimal kita menjadi contoh yang baik. Kita melayani yang belum terlayani. Kalau masih ada 2 juta lebih yang dijangkau oleh seluruh gereja karismatik, belum sampai 1 juta. Kenapa kita harus berpikir untuk bersaing? Karena masih banyak orang di luar sana yang Tuhan bilang sama kita, yang ku kehendaki adalah kamu bisa menjangkau orang-orang yang tidak terjangkau. Matius 12 ayat 15b berkata seperti ini, banyak orang mengikuti Yesus. Banyak orang itu berarti gini, pemungut cukai, pencuri, penjina, orang yang tertolak, apalagi orang yang tidak berpendidikan, termasuk Sakius, orang kaya juga, orang pinter, semua orang Alkitab berkata, bahasa aslinya dikatakan bermacam-macam orang dari semua kalangan mengikuti Yesus. Dan dikatakan ia menyembuhkan mereka semuanya. Sekali lagi saya katakan, ia menyembuhkan mereka semuanya. Saya mau katakan, New Life Church menjamah mereka semuanya. Dari segala suku, ras, bahasa, tidak membeda-bedakan. Itu baru namanya Surabaya akan menjadi kota pujian. Surabaya akan menjadi kota kebangunan rohani. Surabaya akan melihat kemuliaan Tuhan. Karena kita gak beda-bedain orang. Halo. Beberapa kali kan saya udah mulai diajak pedal dengan beberapa orang yang terpedel-pedel ini. Don't worry, saya atur waktu saya. Kalau waktunya gak bisa ya gak bisa. Tapi pedal ketika bisa kardio gitu ya. Kemarin sepupu saya yang salah satu yang paling jago di Surabaya namanya Brian Sutanto. Ayo tak coaching, mau Brian. Tapi saya tinggal di timur, dari timur ke barat itu kayak dari rumahku ke Malang gitu ya. 1 jam 20 menit baru sampai. Wah. Dan kemarin waktu kita main beberapa dengan anak NLC setelah kita leadership meeting, saya orangnya lumayan cukup. Kalau ada janji, appointment, saya selalu berusaha untuk tepat waktu. Saya main dengan salah satu gembala, dia datang sore. Dan singkat cerita, saya selalu lihat, ini yang gak kenal Tuhan. Ada satu orang yang gak kenal Tuhan sama sekali di sana. Saya gak boleh sebutkan agamanya apa dan sebagainya. Dari minggu lalu saya kenalan sama dia. Saya masih 22 tahun pastor. Dia mau ngomong bahasa agamanya, tiba-tiba dia ngempet. Saya bilang, lu gak apa-apa, santai aja. Kemarin dia cerita, ternyata saya anak tunggal, saya dulu dari kota ini Kalimantan, saya nyebrang ke Surabaya. Dia bilang, aku gak tahu bagaimana caranya bisa bergaul lebih banyak karena saya ini anak tunggal dan orang tua saya sekarang sudah kelihatannya orang tuanya pejabat atau gak tahu pegawai negeri dan sebagainya. Lalu saya ngomong gini, saya lebih tertarik tentang kamu mau apa? Saya ntar lagi sudah mau pindah ke Jakarta dan sebagainya, dia cerita ini dan itu. Itulah kesempatan untuk kita masuk. Kadang orang tanya, pastor kepo banget. Bukan, pastor cari cara gimana cara bangun komunikasi sama dia ya. Waktu dia main surf gitu ya, saya bilang gini, enak loh surfmu, memang enak. Saya bukan mengada-ngada, kok kamu bisa gemulai gitu ya, kok bisa enak gitu ya. Ajarin saya Nah dari situ, mulai cerita. Terus setelah kita selesai main singkat cerita, saya bilang gini, jangan lihat saya pendeta, saya gak lebih baik dari kamu kok. Langsung saya ngomong gini, Tuhan Yesus sayang kamu juga. Singkat cerita nih, saya persingkat. Boleh gak saya doain kamu? Di tengah-tengah lapangan padel. Ya bukan di tengah-tengah, tapi maksudnya di pinggir waktu selesai main. Beberapa anak lihat waktu itu, mungkin ada beberapa jemaat yang waktu itu sama saya. Aku mau doain kamu sekarang di sini ya, boleh. Kemarin sempat, ini tim sosial medianya cepet nih. Ada salah satu gembala namanya Indrawan, dia langsung foto, cekrek. Saya gak minta tapi dia langsung foto. Saya doain dia. Lalu setelah didoain, amazingly dia ngomong gini. Dia ngomong sama Indrawan, dia gak berani ngomong sama saya. Ko, tadi di video gak doanya? Selama didoain, dia amin. Padahal dia hafal semua ayat di agamanya, dia bisa baca semua
apapun yang pokoknya dia hafal. Dia orang yang sangat ini, tapi dia nggak menolak kekristenan. Waktu didoain, dia senang sekali. Bahkan dia bilang gini, videonya, aku minta videonya. Aku mau dengerin doanya apa. Tahu nggak? Orang yang tidak kenal Yesus, Sakeus di dalam Alkitab waktu itu penasaran pengen ketemu Yesus. Percayalah, di dalam hati setiap orang ada lubang yang kecil yang hanya bisa diisi oleh Tuhan Yesus. Jangan takut bangun jembatan, bangun hubungan. Sampai dia bilang gini, aku sedang punya keluarga yang baru. Saya bilang gini, nanti ya sebelum kamu pindah Jakarta kapan? Langsung kita WA-an ya. Saya akrab aja sama dia. Ya, kita tukeran Instagram. Kamu pindah kota, kita tetap, kamu butuh apa-apa? Tak doain ya. Nanti sebelum pergi, tak godain gini. Kamu traktir pastor ya? Iya pastor, siap. Sebelum pergi nanti kita makan sama-sama. Tahu nggak? Dalam acara apapun kita bisa lihat ada orang yang punya kebutuhan. Dan saya akan tutup dengan kesaksian ini. Satu kali, saya ini belajar waktu pelayanan, selalu belajar dari hamba-hamba Tuhan juga. Salah satu orang yang menginspirasi saya untuk menyekolahkan anak yang tidak mampu, itu namanya Pendeta Daniel Alexander. Usianya saat ini mungkin sudah hampir 70-an. Ini orang yang hati penuh belas kasihannya, itu luar biasa. Suatu hari di tahun 2008, waktu itu saya belum menikah, saya masih ingat waktu itu kita mau melayani sama-sama di KKR di Tunjungan Plaza. Waktu itu Bu Susi sama Pak Ufer yang panitia. Bu Susi bilang, ayo loh jangan sampai kamu enggak pulang ya. Karena waktu itu saya pelayanan di Amerika di extend berapa kali. Ini acaranya di Surabaya tanggal segini loh. Saya masih ingat dan kali itu, suatu kali saya pelayanan dengan Pendeta Daniel Alexander dengan Adon Base Jam. Dan dengan Frankie Kuncoro dulu juga sering kita pergi ke Melbourne, ke Singapura, ke Kalimantan, pedalaman pelayanan. Dan hari itu saya masih ingat, saya KKR di sebuah gereja bersama dengan beliau, pengkhotbahnya 2. Lalu beliau bilang gini, dia kalau panggil kita semua ini selalu nak, karena orangnya memang ngebapai banget. Dia bilang gini, nak kamu saja yang khotbah, karena bapak ini harus pergi nemuin satu orang. Ini loh nyata bener waktu itu ayat ini kayak melompat kepada saya. Tuhan meninggalkan 99 untuk mencari yang satu. Saya bilang loh terus KKR-nya gimana? Ya kamu aja yang KKR, kamu kan lebih pinter KKR daripada saya. Loh terus saya tanya, Bapak mau kemana? Saya mau cari satu orang ini di penjara di Pittsburgh sana. Dari Philadelphia ke Pittsburgh naik Greyhound bus. Itu kira-kira 8 sampai 9 jam. Saya tanya, beneran tak? Enggak, kamu aja yang khotbah, Adon yang nyanyi. Adon gunanya apa? Base jam pujangga-pujangga itu. Suruh aja dia nyanyi. Kamu yang khotbah ya. Aku pergi dulu nak. Singkat cerita ini, kalau saya ceritain bisa setengah jam. Karena saya nangis waktu itu. Saya lihat kok bisa. Ada hati yang seperti itu. Itu adalah hati yang Tuhan taruh. Dia naik bus 8 jam. Ada satu orang Indonesia di penjara, orangnya narkoba, bahkan pernah hampir bunuh orang gak karuan. Bapak mau gak ketemu orang ini? Ada salah satu temennya. Mau. Dia pokoknya bilang mau. Terus saya tanya, gak tersesat nanti? Oh gak apa-apa. Waktu itu gak ada GPS. Tapi ada Roh Kudus. Gak boleh masuk penjara sembarangan juga orang. Waktu zaman itu, apalagi orang Indonesia. Tapi Roh Kudus bilang, untuk Bapak ini pergi, dia pergi sendirian, 8 jam menempuh naik bus. Dia cuma ikutin Roh Kudus ngomong, ini gimana cara masuk penjara ya? Gimana cara bisa jangkau anak ini? Tetapi Tuhan bilang, hatimu, belas kasihan, kamu pergi dia ke sana. Dia pergi ke sana. Dan dia duduk karena dia breakfast waktu itu makan pagi. Dia bingung nungguin orang yang ngasih tahu. Orangnya yang ngasih tahu pun gak mau pergi ke sana. Dia bingung. Waduh Tuhan ya apa ini? Dia doa waktu itu. Tuhan bilang tenang. Semua itu seperti lagu yang Kiki nyanyi. Ku tak akan menyerah. Jangan menyerah. Ketika dia duduk makan, singkat cerita. Ada satu sipir penjara. Wanita. Lewat. Dia dikasih hikmat sama Tuhan. Inggrisnya juga pas-pasan. Dia bilang gini. Hey woman. Ya, orang hitam. Untung bukan hai apa gitu ya. Hai woman gitu. Dia ngomong hampir aja dia bilang ras. Hai nigger, itu gak boleh, gak boleh. Hai woman,
Hei, karena ini orang kebapaan banget, dia cerita, aku mau pergi ke penjara. Satu orang namanya ini aku cari, tapi aku lihat kayaknya kamu sipir di sana karena kamu pakai ini. Don't worry sir, dia bilang aku hamba Tuhan. Singkat cerita, aku bawa kamu ya, don't worry. Jalannya dibukakan aja pokoknya kalau untuk nolongin jiwa-jiwa. Singkat cerita dia masuk ke penjara. Anda tahu penjara ya bahaya, nggak semua orang baik di sana. Ya ngapain kamu hamba Tuhan ini datang? Singkat cerita dia masuk ke sana. Dia ketemu dengan satu, sebut saja J. Si J keluar. Dan waktu di restoran, waktu dia breakfast, Tuhan bilang, belikan satu box chicken wings isi 12. Dia beli dan bawa itu. Waktu dia berjumpa dengan J ini, si J bilang, kenapa Bapak mau ke sini? Keluarga aja sudah nolak saya. Udah masukin wajah saya di koran di Indonesia. Bahwa saya bukan lagi keluarganya. Saya mantan narkoba, saya bujui orang gak karu-karuan, saya hampir bunuh orang, saya ikut geng, dan gak ada satupun orang yang mau. Pendeta Daniel Alexander cuma bilang gini, bukan karena saya baik, nak, tapi karena dari kemarin Tuhan kasih mimpi kepada saya, untuk saya harus nemui kamu, karena kasih Tuhan yang begitu besar atasmu. Dan Tuhan cuma bilang tadi pagi, untuk aku membawakan kamu chicken wings ini. Lalu dia nangis jadi-jadinya, dia bilang, aku berdoa kemarin malam Pak Pendeta. Aku cuman pengen makan chicken wings. Gak ada orang yang peduli sama aku. Aku cuman pengen makan chicken wings. Dan aku bilang sama Tuhan, ini memang orang celananya juga bilang gini, kalau gak ada orang yang bawain aku chicken wings berarti memang Tuhan benci aku. Aku bunuh diri aja, keluar dari sini aku langsung bunuh diri. Lalu pendeta itu datang dan peluk dia dan berkata, aku juga sama bejatnya sama kamu dulu. Tapi aku kenal Yesus. Ayo bertobat. Hari itu dia bertobat. Beberapa bulan kemudian ketika dia keluar, dia dibaptis. Dia menjadi orang yang benar. Dia potong rambut, rapi, punya kerjaan, punya keluarga. Bahkan dia melayani Tuhan. Karena ada satu orang yang ikut hatinya Tuhan. Yaitu hati yang penuh dengan belas kasihan. Saya pengen suatu hari tulis kesaksian ini. Satu box chicken wings bisa menyelamatkan satu jiwa. Dan mulai hari itu Roh Kudus ngomong dalam hati saya. Hamba Tuhan ini gak sempurna. Tapi lihat cara dia menyekolahkan anak. Dia telah meluluskan ratusan. Bahkan hari ini mungkin 1000 sarjana telah dia mentaskan untuk Tuhan. Dia gak punya gereja. Dia penginjil, dia tidak punya gereja. Tapi Tuhan cukupkan. Dan dia telah meluluskan beberapa puluh master. Dan saya bisa sebutkan hari ini 2-3 orang yang saat ini ada di politik. Yang Anda pasti tahu siapa. Yang juga adalah anak didik dari beliau. Yang dulunya pembunuh. Yang dulunya orang yang dibuang. Bahkan salah satunya menjadi pengacara yang terkenal. Yang kalau saya sebut Anda pasti tahu. Dia menyelamatkan banyak orang hanya karena dia menjadi penyembah. Dan hati Tuhan turun atasnya. Dan saya percaya yang terakhir New Life Church, ketika dunia semakin dingin, gereja harus semakin hangat. Ketika dunia menutup pintu, gereja harus semakin membuka pintunya lebar-lebar bagi setiap orang. Mau gak New Life Church? Yang mau kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Bangkit berdiri sama-sama.